Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendly Marudin dari Prodi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tulisan yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, dan ini adalah hal-hal yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Seperti yang kita tahu, ketika kita akan mempelajari bahasa asing, tentunya kita akan membeli atau membaca sebuah kamus. Contoh, kita akan belajar bahasa Inggris. Tentunya kita akan membeli sebuah kamus bahasa Inggris. Dan kita akan mempelajari kosakata tersebut. Kita akan mempelajarinya setiap hari mungkin. Dan kita akan membaca dan menghafalnya secara terus-menerus. Dalam pergaulan kita juga disibukkan dengan istilah-istilah asing yang seringkali kita dengar akhir-akhir ini. Seperti istilah Jaksel, yaitu which is, literally, basically, dan sebagainya. Atau kata-kata umum yang biasa kita dengar dan kita gunakan seperti kata sorry. Kita lebih sering menggunakan kata sorry daripada menggunakan kata maaf, atau menggunakan kata boring daripada menggunakan kata bosan. Itulah yang melatar belakangi tulisan ini dibuat. Kemudian adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kedua, untuk memperluas bahasa Indonesia dengan kosakata yang jarang dipakai. Definisi fakir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan seorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Dalam artian umum adalah kata fakir ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau orang-orang yang harus dibantu. Kemudian adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu ada sekelompok remaja di pelosok Nusantara yang mengikrarkan diri untuk bangsa Indonesia dan menciptakan sebuah ikrar yang bertajuk Sumpah Pemuda, di mana dalam ikrar tersebut salah satunya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu digunakan untuk menghubungkan komunikasi antar suku, antar bangsa di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini sendiri digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti berdagang. Peran bahasa Indonesia dalam Ikrar Sumpah Pemuda salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis, suku, dan latar belakang sosial
sosial kehidupan. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas, yaitu Nusantara. Kemudian adalah akulturasi bahasa. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan besar. Karena terlalu banyak bahasa yang kita serap dari bahasa asing, lambat laun kemurnian bahasa Indonesia akan luntur. Hal itu juga dipengaruhi oleh kegiatan pekerja dan mahasiswa yang sering berkomunikasi dengan orang asing. Kesimpulan dan saran. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Saran dari saya adalah berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dan bahasa Indonesia, karena hal tersebut terdengar tidak enak dan terlihat aneh. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa orang tersebut tidak menguasai secara penuh suatu bahasa. Dia tidak menguasai bahasa asing secara baik ataupun bahasa Indonesia secara baik. Dan yang terakhir adalah berbanggalah dengan bahasa Indonesia agar kita bisa melestarikan bahasa kita sendiri secara murni. Terakhir, referensi tulisan ini yaitu berasal dari jagokata.com, kompas.com, dan kompasiana.com. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk link video di YouTube saya berikan di slide terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.